Gokil, cair lagi nih ya, Rp2.450.000 dari aplikasi pinjol tanpa BI checking ataupun pinjol cepat cair ke Dana. Nah, buat kalian yang pinjamannya selalu ditolak dengan alasan kredit skornya rendah, kalian bisa coba aplikasi yang gue rekomendasikan ini. Karena gue sudah membuktikannya sendiri, aplikasi ini benar tanpa BI checking, data busuk masih bisa cair. Kalian ikuti aja step by step yang gue berikan supaya pinjaman kalian di ACC juga. Jangan kalian cuma nyari nama aplikasinya tanpa mengikuti step by step yang gue berikan, takutnya pinjaman kalian akan ditolak. Jadi kesimpulannya kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan. Jangan dilewat-lewatin videonya ataupun jangan di skip-skip. Tonton aja sampai habis. Mudah-mudahan pinjaman kalian akan dicairkan seperti ini. Oke teman-teman, kali ini kita sudah berhasil masuk di dalam aplikasinya. Ini adalah aplikasi yang katanya tanpa BI checking, cepat cair ke Dana di tahun 2026, tenornya 180 hari. Untuk bunganya mulai dari 0,05% per harinya, dan jumlah limit pinjaman tertinggi hingga 5 juta rupiah. Proses sertifikasi identitas ada 4 di sini seperti biasa, karena ini adalah pinjol ilegal. Buat kalian yang ingin mengikuti step by stepnya, siapin aja KTP dan juga handphonenya. Berhubung ini aplikasi pinjol ilegal, gue saranin di sini kalian menggunakan handphone cadangan ya. Isi aja foto-foto dari Google, simpan kontak aktif minimal 10 hingga 20 kontak. Buat kalian yang hanya mempunyai satu handphone, kalian bisa backup data-data penting terlebih dahulu di handphone kalian yang ingin kalian gunain untuk pinjaman online di aplikasi ini. Kenapa kayak gitu? Karena aplikasi pinjol ilegal akan menyadap handphone kalian. Jika kalian menggalbay ataupun telat bayar, yang pasti mereka akan menyebar data-data kalian. Seluruh kontak di handphone kalian akan dihubungi semuanya. Jadi bukan kontak darurat saja, tapi seluruh kontak perlu kalian ingat. Jadi buat kalian yang gaptek soal pinjaman online ilegal ini, kalian harus memahami konsekuensinya terlebih dahulu ataupun cari info seputar pinjol ilegal. Nah, oke, di sini untuk memastikan pinjaman ini tanpa BI checking atau enggak, langsung aja kita ajukan pinjaman di sini. Step yang pertama yaitu silakan verifikasi informasi pribadi Anda dengan cara identifikasi wajah, dan yang kedua adalah foto KTP bagian depan. Nah, untuk foto KTP bagian depan ataupun verifikasi diri ini adalah syarat wajib untuk pinjaman online manapun. Jika ada aplikasi menawarkan pinjaman tanpa KTP, itu sudah pasti bohong ya. Jadi di sini yang perlu kalian lakukan adalah foto KTP bagian depan ini hasilnya harus benar-benar jelas, tidak boleh blur sama sekali. Harus terbaca mulai dari nama, nomor KTP, alamat kalian, dan yang lainnya. Jadi benar-benar harus hasilnya jelas. Kalau hasilnya kurang jelas, kalian bisa ulangi fotonya ya, dan pastiin pencahayaannya cukup agar hasilnya maksimal. Oke, di sini gua akan isi terlebih dahulu ya untuk foto KTP bagian depan dan identifikasi wajahnya. Setelah itu kita akan melihat tampilan yang berikutnya. Nah, oke teman-teman, setelah tadi gue mengisi foto KTP bagian depan dan juga verifikasi wajah, maka tampilannya seperti ini ya. Pilih agama Anda, cocokin aja dengan data diri kalian. Pilih tingkat pendidikan. Di sini gue lulusan SMA. Status pernikahan belum menikah. Nih, walaupun kalian sudah menikah, tapi di KTP-nya belum menikah, kalian isi aja sesuai dengan KTP kalian, yaitu belum menikah. Sertifikasi identitas setelah selesai, kita lanjutkan lagi di sini. Pilih tujuan pinjaman Anda. Nah, kalian bisa pilih di sini untuk biaya kesehatan ya. Sedangkan untuk pekerjaan, ini penting banget. Kalian bisa pilih di sini karyawan swasta. Masukin nama perusahaannya, contoh aja dari Google. Kalian pilih CV ataupun PT-nya yang lokasinya terdekat dari lokasi KTP kalian. Dengan syarat CV ataupun PT-nya masih beroperasi hingga saat ini ya. Sedangkan untuk penghasilan bulanan, ini nggak perlu dibesar-besarin. Kalian isi aja sesuai dengan UMR kota kalian. Jadi di sini gue isi terlebih dahulu untuk nama perusahaannya PT Visi Prima Arta. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya lengkapi info alamat kamu. Nah, ini isi aja sesuai dengan alamat kalian, tapi gangnya dibedain ya, gak usah disamain ataupun nomor rumahnya kalian bedain aja. Oke, di sini gue akan isi terlebih dahulu untuk informasi alamat gue. Step selanjutnya adalah bagian pengisian kontak darurat. Nah, kontak daruratnya yang harus kalian cantumkan ada 3. Dipastiin nomor kontak daruratnya ini harus aktif ya, tidak bisa nomor asal-asalan supaya pinjaman kalian di ACC. Dengan syarat sebelum kalian mencantumkannya di sini, usahain untuk melakukan log panggilan di handphone kalian yang ingin kalian gunain untuk pinjaman online di aplikasi ini. Contoh, gue mengajukan pinjaman di HP ini ya, jadi gue harus melakukan log panggilan terlebih dahulu untuk nomor kontak daruratnya, baru dicantumkan di sini. Nah, sampai sini kalian harusnya paham ya. Jadi sebelum kalian mencantumkannya,
ya, kalian usahain untuk melakukan lock panggilan supaya aplikasinya mendeteksi kalau kalian memang punya hubungan dengan nomor kontak darurat yang kalian cantumkan di sini. Kan yang udah gue bilang dari awal, aplikasi pinjol ilegal itu menyadap handphone kalian. Jadi mereka mempunyai akses untuk melihat handphone kalian ya. Oke, di sini gue akan isi terlebih dahulu untuk kontak daruratnya. Oke teman-teman, limitnya bertambah lagi di sini jadi 2 juta rupiah setelah mengisi kontak darurat. Untuk step yang terakhir yaitu seperti biasa pengisian nomor rekening. Sudah sering kali gue ingatin, tidak bisa melakukan pencairan ke rekening orang lain. Mau pinjaman online manapun ya, tidak bisa melakukan pencairan pinjaman dengan rekening yang berbeda ataupun namanya berbeda dengan nama KTP yang kalian gunain untuk verifikasi di awal. Nah, untuk pilihan banknya sendiri kita bisa lihat di sini cukup lengkap. Yang direkomendasikan ada kurang lebih 6 bank ya, yaitu BCA, BRI, Mandiri, BNI, Cimiaga, dan juga Bank Permata. Nah, buat kalian yang mempunyai akun rekening, kalian bisa pilih aja di sini ada nggak rekening kalian. Kalau misalnya nggak ada, kalian bisa mencairkannya ke Dana ya. Ikuti aja step by step yang gue berikan. Pilih Bank Permata di sini. Setelah itu masukin kodenya yang sering kali gue bilang, yaitu 8528, dan dilanjutkan dengan nomor Dana kalian. Untuk bagian bawah ini sama ya, karena ini konfirmasi ulang nomor rekening aja. Oke, di sini gue akan isi terlebih dahulu untuk nomor rekeningnya. Pengisian rekening bank telah selesai di sini dan limit gue 2.500.000 rupiah, tapi nggak tahu ya, kita lanjutkan aja di sini untuk melihat limit yang sebenarnya. Kita tinggal tunggu aja, masih loading. Penilaian kredit, oke, di sini mendapatkan limitnya 2.800.000 rupiah, bisa digeser minimalnya 1.400.000 rupiah. Dari 2 produk pinjaman masing-masing senilai 1.400.000 rupiah. Oke, di sini langsung aja kita ajukan pinjaman. Pinjaman telah diajukan, kita konfirmasi dan kita lihat pesanan kita di sini. Pinjaman saat ini masih belum dicairkan senilai 2.800.000 rupiah. Kita tinggal nunggu beberapa menit aja. Mudah-mudahan pinjaman ini akan cair. Kalau pinjaman ini cair, kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan ya. Mudah-mudahan pinjaman kalian akan dicairkan juga. Kalau nggak cair, yang nggak usah diikutin. Berarti aplikasinya bohong yang katanya tanpa BI checking. Kebetulan juga, gue masuk dalam kategori call 5 dalam pinjaman online yang berbasis di OJK. Kita coba di aplikasi ini akan di ACC atau enggak. Dan alhamdulillah di sini pinjaman gue telah dicairkan ya, senilai 2.800.000 rupiah. Lumayan banget, walaupun kredit score jelek, pinjaman gue masih di ACC dengan limit yang sangat besar. Jadi kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan supaya pinjaman kalian di ACC seperti ini. Untuk nominal yang diterima di rekening gue di sini senilai 2.450.000 rupiah. Jadi terkena biaya potongan ya, tapi gue nggak tahu berapa. 2.800.000 di sini yang diterima 2.450.000 rupiah. Walaupun potongannya besar, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting pinjamannya dicairkan. Untuk nama aplikasi yang gue bahas ini bernama Kuraku Pinjaman Tunai Aman. Kalian bisa temui aplikasi ini di Google Play Store handphone kalian ya. Sudah terunduh sebanyak 100.000 unduhan, memiliki rating 4,6 dari 9.000 ulasan. Nah, ini adalah solusi buat kalian yang pinjamannya selalu ditolak, karena gue sudah membuktikannya sendiri ya, bahwa gue kredit score jelek masih di ACC dengan limit yang sangat besar. Buat kalian yang sudah mencairkan pinjaman dari aplikasi ini seperti gue juga, kalian bisa komentar di bawah ya, untuk membantu teman-teman yang lainnya yang lagi kesulitan mencari pinjol cepat cair ke Dana ataupun pinjol tanpa BI checking, data busuk masih bisa cair. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.